mahasiswa PPG dari Universitas Riau Angkatan Pertama. Nama saya Anggi Nur Hikmah. Saya akan melakukan pembelajaran untuk penyelesaian kegiatan UKIN. Jadi berikut ini adalah tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda Ibu semua kelas 7. Bagaimana kabarnya? Nah, di sini pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang persamaan linier satu variabel. Sebelum dimulai, Ibu minta Ananda Hilal silakan memimpin doa. Nah, selanjutnya karena di sini masa daring, jadi untuk sebelum Ibu mulai, Ibu ingatkan lagi tentang bahaya COVID. Jadi jangan lupa kalian selalu menerapkan 4M. Apa itu 4M? Yang pertama, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, kalian harus selalu rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, selalu jaga jarak terhadap orang di sekitar, jauhi kerumunan. Serta yang keempat adalah mematuhi protokol kesehatan. Ya, jangan lupa diterapkan. Oke, kita langsung ke pembelajaran kita. Oh ya, sebelum Ibu ke materi, jangan lupa isi absen. Kalian tahu link chat di situ? Di situ ada disediakan chat, kalian kirim nama hadir gitu. Misalnya ada Ananda Rafa. Nah, di situ kalian klik hadir gitu, oke? Nama terus hadir. Jadi nanti di situ absennya kalian isi. Ibu tunggu 1 menit, kalian kirim. Terima kasih. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk apa sih kita belajar persamaan linier satu variabel? Nah, untuk mempelajarinya, makanya kita harus tahu dulu di sini kegunaan dari persamaan linier satu variabel. Untuk apa sih? Nah, ini ada menara apa? Ada yang tahu? Apa, Putri? Ada 2 menara loh. Siapa yang tahu ini menara apa? Mic-nya dinyalakan kalau mau jawab. Betul, Monas dan menara Eiffel. Nah, apa hubungannya? Di sini ada sebuah kasus di matematika. Nah, Paris itu mempunyai menara Eiffel yang dirancang oleh Alexander Eiffel pada tahun 1889. Menara Eiffel ini mempunyai tinggi 300 meter. Jadi menara ini pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia. Nah, di sini Indonesia juga mempunyai suatu menara, yaitu yang disebut Monumen Nasional yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, jika tinggi di sini Monas itu diketahui 2 kali dari tingginya menara Eiffel ditambah 36. Maka tinggi yang akan kita cari, untuk mencari tingginya itu kita tengok kalimatnya. Jika tinggi Monumen Nasional dikalikan 2 dan ditambah 36 meter, maka tingginya akan sama dengan menara Eiffel. Nah, kalimat-kalimat seperti ini itu akan kita pelajari untuk mencari tinggi sesungguhnya Monas ini. Makanya kita harus belajar persamaan linier satu variabel. Sudah melihat video yang Ibu berikan kemarin? Mic-nya dinyalakan, kalau Ibu tanya jawab biar gampang. Mic-nya dinyalakan. Sudah. Nah, di situ lanjut. Nah, di situ kita akan belajar apa sih tujuan kita pembelajaran kita. Jadi melalui proses mengamati video yang semalam Ibu bagikan, serta dengan model pembelajaran kita yaitu discovery learning, siswa itu Ibu harapkan dapat menentukan nilai variabel dari persamaan linier satu variabel. Yang kedua, Ibu mengharapkan siswa dapat membuat model matematika dari persamaan linier satu variabel pada soal cerita. Jadi membuat model matematika. Nah, yang terakhir, di keterampilannya Ibu minta siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel dengan teliti dan dengan tanggung jawab. Jadi kalian harus teliti dan tanggung jawab. Itu Ibu minta untuk keterampilannya. Nah, di sini apersepsi. Apa sih apersepsinya? Nah, pernahkah kalian mendengar apa itu kalimat terbuka?
Iya, betul. Belum ditentukan nilai kebenarannya, itulah kalimat terbuka. Kalimat terbuka dalam matematika loh ya, bukan kalimat terbuka dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya karena ada unsur yang belum diketahui. Misalnya kalau bentuk aljabar, unsur yang belum diketahui itu dinamakan apa? Masih ingat ya sebelumnya? Bentuk aljabar, unsurnya apa saja? Iya, betul, variabel Rehan. Oke. Ivan, apa itu variabel? Huruf. Ada lagi yang tahu? Kok lupa kemarin kita belajar variabel? Ingat, sesuatu yang belum diketahui itu menggunakan variabel, berarti disebut variabel itu peubah. Ingat pelajaran yang kemarin bentuk aljabar, oke? Contoh-contoh kalimat terbuka di sini Ibu kasih contoh. Sesuatu yang belum diketahui. Negara Jepang beribu kota di X. Jadi variabelnya yang belum diketahui itu disimbolkan dengan apa? Iya, betul, disimbolkan dengan X. Nah, disinilah yang belum diketahui itu yang disebut kalimat terbuka. Contoh yang kedua lagi, ini dalam kalimat biasa. Nah, dalam kalimat matematika, beginilah kalimat terbuka. P ditambah 28 sama dengan 50. Yang belum diketahui apa ini? Nilai apa? Iya, nilai dari P. Nah, beginilah kalimat terbuka ya. Ada ditanyakan? Naihan? Sudah paham ya? Ini kalimat terbuka. Nah, kemarin videonya Ibu sudah jelaskan apa itu persamaan linear satu variabel. Sekarang Ibu mau adakan pretest sebentar. Pretestnya 2 menit. Oke, di sini sebelum kita mulai mengenal, kita lihat ada A, B, C, D, E. Di situ nampak tidak ada soal? Ada soal pretest. Manakah di situ yang termasuk persamaan linear satu variabel? Kalian jawab di kolom chat. Mau jawabannya B atau C atau semuanya A, B, C, D sampai E, kalian jawab aja langsung. Ibu tunggu 2 menit. Ini pretestnya. Ibu mau ngecek kalian sudah paham belum apa itu persamaan linear satu variabel. Oke, Ibu tunggu ya. Kalian chat lagi. Dah, nggak ada Bu. Nggak ada soalnya. Siapa itu yang nggak ada soalnya? Rahmi ya? Nggak nampak? Oke, sudah Ibu udah nampak jawabannya sebagian. Ada yang banyak menjawab A, B, C, A, B, E. Nah, kalian nengok nggak ada yang jawab. Ibu tengok nggak ada yang jawab D. Persamaan linear itu berarti yang D itu banyak yang nggak jawab, berarti paham. Tapi kalau ada yang jawab A, B, C, C, kita cek dulu ya jawabannya. Ibu klik ya jawaban semuanya. Nah, berarti yang betul adalah jawabannya A, B, E. Tadi ada yang masih Ibu tengok di chatnya itu jawabannya C. Berarti yang C itu kenapa tidak dijadikan persamaan linear? Bisa jawab Mahesa Dinata, siapa itu? Mahesa. Mahesa. Iya, kenapa? Alasannya Karena variabelnya tidak 2, Bu. memilih D. Iya, Hilal? Karena variabelnya ada 2, Bu. Makanya Variabelnya salah. apa saja? Variabelnya A dan B, Bu. Iya, betul. Harus apa syarat dari persamaan linear satu variabel? Harus memiliki satu saja Variabelnya cuma satu aja, Bu. variabel. Makanya jawaban yang C itu tidak benar dan yang D
Di situ X loh. X-nya satu variabel. Kenapa dikatakan tidak linier? Karena ada pangkat duanya, Bu. Benar, karena tidak pangkat 1. Karena linier itu ada pangkat 1. Karena X pangkat 2 itu bukan. Nah, selanjutnya itu yaitu cara menyelesaikan dari PLSP cara perkalian. Next. Nah, contohnya di situ contohnya ada yang bisa baca nggak? Kalau nampak layar pasti bisa. Nampak nggak? Kok nggak ada yang ngomong? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak Bu. Nah, ada kata persamaan apa itu? Persamaan perkalian kan, Bu? Iya. Nampak ya? 2x sama dengan 6. Nah, betul. 2x sama dengan 6. Di situ cara menghilangkan duanya itu diapakan? Dikalikan dengan apa kira-kira? Dikalikan dengan x. Dikalikan dengan x, Bu. Kita kan mencari nilai x-nya. Biar hilang angka 2, itu biar 2-nya jadi 1 dikali berapa? 2, Bu. Dikali lagi 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. 3, Bu. Udah dibagi 2, Bu. Dibagi 2. Ini model perkalian. Nah, coba Ibu next kan. Ternyata dikali berapa? Dikali setengah atau dikali 1/2. Sama aja kan? 2 kali 1/2 hasilnya berapa? Setengah, Bu. 2 kali Jadi 1/2. Ayo. 3, Bu. Siapa yang jawab? 1. Siapa yang jawab 1? 2/2, Bu. 2/2. 1. 2/2. Nah, 2 yang betul. Yang lainnya jawabannya kurang. Kenapa jawabannya 1? Kalian lihat 2 kali 1/2. 2 kali 1 dibagi 2. Itu sama dengan 2 dibagi 2 loh. 2 kali 1/2. Nah, 6 dibagi 2 berapa? 0. 0. 1. 1, 3. Tadi ada yang jawab 3. Ipan jawabnya 0, 1. Hah? Next. Ini hasilnya. Nah, 2 kali 1/2 itu sama dengan 1 atau 1x. Nggak usah ditulis satunya. 6 dikali 1/2 itu adalah Saya mau baca, Bu. 3. Tadi 3 dari mana? Kamu bilang 3 jawabannya langsung. Tapi caranya nggak tahu asalnya. Ya kan? Oke. Jadi, ditulis lagi tanda jadinya. Jadi, selesaiannya ini adalah X sama dengan 3. Nah, begitu. Begitu juga dengan pembagian. Lanjut, pembagian. Nah, kalian bisa bandingkan. Lebih mudah cara perkalian apa pembagian? Di sini ada soal 2x sama dengan 6. Di situ langsung aja 2x dibagi 2, 6-nya dibagi dengan 2. Ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. Ingat ya, harus sama. Namanya ekuivalen. Paham? Bu. Coba ditulislah contoh dari Ibu, biar kalian lebih jelas. Ibu kasih waktu 1 menit. Biar kalian punya catatan di rumah. Udah dicatat. Nah, membuat model matematika. Nah, ini tadi materi yang Ibu minta kalian pelajarin juga. Bagaimana cara membuat model matematika. Bukan model di catwalk ya, tapi model matematika dari persoalan ini. Oke? Contohnya, ada soal cerita. Jumlah 2 bilangan genap berurutan adalah 54. Ingat bilangan genap ya kalimatnya. Nah, bagaimana membuat model matematikanya?
Jadi untuk membuat model matematika, kita harus buat permisalan dulu. Seperti ini jawabannya. Kita misalkan dulu, ada dua bilangan genap kan? Nah, bilangan pertama itu bilangan genapnya adalah Ibu misalkan X. Nah, untuk selanjutnya, bilangan genap kedua, Ibu misalkan kan berurutan, berarti setelahnya itu berarti X ditambah 2. Ingat, kalau berurutan harus ditambah berapa kalau genap? Loncatnya kan 2. Ya kan? Nanti kalimat matematikanya itu adalah bilangan genap keduanya X plus 2. Oke? Nah, di sini bagaimana model matematikanya? Setelah dimisalkan, buatlah model matematikanya. Nah, model matematikanya karena penjumlahan, jadi bilangan 1 ditambah bilangan 2 sama dengan 54. Lanjut, berarti kita masukkan bilangan satunya adalah X, bilangan 2-nya adalah X plus 2 sama dengan 54. Berarti X ditambah X berapa? 2x. SLV pada kehidupan sehari-hari. PLSV atau persamaan linear satu variabel. Soalnya seperti ini untuk permasalahan sehari-hari kita. Oh, nah di sini ada bentuk HP dan kalkulator. Ini perbandingannya. Harga sebuah telepon genggam adalah 8 kali harga sebuah kalkulator. Jadi yang mau diketahui di sini apa? Kalkulator sebuah kalkulator dan harga sebuah telepon genggam. Iya, yang belum yang kita misalkan tadi apa? Ipan? Tadi ada yang sudah jawab benar loh. Adalah 150.000. X tadi harga apa? Kalkulator. Iya, betul. Kalkulator. Berarti yang diketahui kalkulator, berarti harga telepon genggamnya berapa? Harga telepon genggam yaitu di situ 8 kali 150.000. Harganya satunya 1.200.000. Ini adalah contoh permasalahan sehari-hari yang menggunakan PLSV. Bisa dipahami? Yang mau mencatat ada? Kalau mau mencatat Ibu kasih waktu 1 menit aja, biar waktunya nggak lama. Atau kalau enggak, Ibu kasih nanti PPT-nya ini Ibu share di grup ya. Untuk belajar di rumah. Seperti biasanya ya. LKPD-nya di-sharing ke kawannya. Stimulusnya dulu. Oke Fitri, silakan Ibu tunggu presentasinya. Bisa dimulai. Bagian stimulus, bacalah dan selesaikan soal berikut. Novi membeli 10 buah permen di warung dekat rumahnya. Sesampai di rumah, permen tersebut diminta adik-adiknya, Putri, Lita, dan Doni. Sehingga permen Novi tersisa 4 buah. Cobalah 1. Ubah cerita tersebut ke kalimat terbuka dalam matematika. 2. Berapa banyak permen yang diminta oleh ketiga adiknya? 3. Jika harga 5 permen rupiah 8.000, maka berapakah harga 8 permen? Dari soal di atas disebutkan kalimat terbuka. Nah, tahukah kalian apa itu kalimat terbuka dalam matematika? Tuliskan yang kalian ketahui. Tuliskan 2 contoh kalimat terbuka. 1, 2. Dari kalimat terbuka yang kalian buat, sebutkan variabel masing-masing kalimatnya. 1 dan 2. Catatan, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang terdapat tanda sama dengan. Itu, Bu. Iya. Lanjut nak, problem statement. Langsung aja, problem statement adalah, itu aja jawabannya apa?
Dihubungkan dengan tanda sama dengan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Dengan tanda sama dengan satu variabel X berpangkat 1. Itu aja, Bu. Nah, untuk yang problem statement, yang diminta itu sebenarnya cuma jawaban yang ini, yang diketahui apa, yang ditanya apa. Nah, untuk yang jawaban, Ibu minta sebenarnya nanti diselesaikan pada langkah-langkah pengolahan data. Nah, di sini ada pengumpulan data, ada pengolahan data, ya kan? Nah, coba Bu, Fitri, tadi kan sudah di problem statement ya. Sekarang Fitri Iya, Bu. bilang, pengolahan data adalah, jadi jawab aja langsung di kalimat jawab. Seperti itu kalau presentasi yang harusnya discovery learning ya. Ibu, Iya, Bu. ya coba di pengolahan data. Pengolahan data. 1. Misalkan jumlah pakaian yang dihasilkan penjahit amatir tiap hari sama dengan M. Dan jumlah pakaian yang dihasilkan penjahit profesional tiap hari sama dengan N. Model matematika yang tepat adalah 3M tambah 5N. Nomor 2. Misalkan modal untuk membuat kue tart rasa coklat sama dengan X dan modal untuk membuat kue tart rasa keju sama dengan Y. Model matematika yang tepat adalah 6X tambah 5Y. Itu, Bu. Oh, Fitri ini ya membuat soal baru ya di pengolahan data. Iya, Bu. Sebenarnya pengolahan data itu kelanjutan dari jawaban kamu yang di soal 1, 2 tadi. Ibu tidak minta soal yang itu. Kelanjutannya maksudnya, Nak. Jadi nggak banyak-banyak ngerjakan. Coba Ibu lihat pengolahan data kawan yang lain ya, Fitri. Pengolahan data gitu. pengolahan data. Nomor 1, 300.000 ditambah 80.000 sama dengan 380.000. 380.000 dibagi 5.000 sama dengan 76 gelas. Yang nomor 2, 4 dikali 2X tambah 3 kali X sama dengan 8X ditambah 3X sama dengan 11X. 385.000 dibagi 11 sama dengan 35.000. Itu harga pasang sendal. Sepatu 2 kali 35.000 sama dengan 70.000 dikali 4 sama dengan 280.000. Ya, seperti itu ya. Ada yang belum menjawab atau ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, cukup. Kita lanjut. Setelah itu pembuktian. Pembuktian. Setelah pengolahan data, tentu kalian belum yakin jika data yang diperoleh benar atau tidak. Nah, di sini coba jawaban yang sudah kalian jawab itu buktikan dengan memasukkan nilai variabel yang sudah dicari dengan menyatakan ke PLSP yang ekuivalen. 1. Diketahui jus 1 gelas harga 5.000. Biaya pembuatan stand 80.000. Keuntungan yang diinginkan 300.000. Maka 5.000 dikali A dikurang 80.000 sama dengan 300.000. 5.000 A minus 80.000 sama dengan 300.000. 5.000 A sama dengan 300.000 ditambah 10.000. 5.000 A sama dengan 380.000 sama dengan 380.000 dibagi 5 sama dengan 76. Jawabannya sama dengan kawannya. Hasilnya nomor 1, 76 juga pembuktiannya. Sama, Bu. Sama, Bu. Ada yang belum paham sebelum kita lanjut nomor 2? Oke, lanjut Najwa, biar cepat. Diketahui harga satu pasang sepatu sama dengan 2 kali harga sepasang sendal.
Harga 4 pasang sepatu ditambah 3 pasang sendal sama dengan 385.000. Jawab. Harga 1 pasang sepatu sama dengan 2 kali sendal. Harga 4 pasang sepatu sama dengan 8 kali pasang sendal. Maka 4 pasang sepatu ditambah 3 pasang sendal sama dengan 385.000. Sama dengan 8 pasang sendal sama dengan 385.000. 11 pasang sendal sama dengan 385.000. 1 pasang sendal 385.000 dibagi 11 sama dengan 1 pasang sendal 35.000. Harga sepatu 2 kali harga sendal 70.000. Ya, betul. Sama, Bu. Sama. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Enggak, itu 2 kali sepasang sendal. Iya, berarti yang jadi S-nya itu yang dimisalkan adalah 1 pasang sendal. Sendal. Iya, begitu maksud Ibu. Oke, kesimpulannya silakan dilanjut, Nazwa. Ayo simpulkan materi PLSK dari hasil yang kalian dapat pada pembelajaran ini. 1. Dapat menentukan nilai variabel dari persamaan linear. Dapat membuat model matematika dari persamaan satu variabel. Dapat memecahkan masalah nyata. Oke, yang lainnya, Ibu minta kesimpulannya dari yang lain. Ada yang mau kasih masukan untuk tambahan kesimpulan sama-sama? Ada? Silakan menyimpulkan. Ada yang lain? Saya, Bu. Iya, Fitri. Dapat memecahkan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan teliti dan tanggung jawab. 2. Dapat membuat model matematika dari persamaan satu variabel pada soal cerita. 3. Dapat menentukan nilai variabel dari persamaan linear satu variabel. Oke, satu lagi. Bentar lagi, Bu. Dapat menentukan nilai variabel dari persamaan linear satu variabel dan dapat membuat model matematika dari persamaan satu variabel di soal cerita. Oke, bagus. Jawaban Ivan membantu Rafa. Cara menentukan variabel dari persamaan linear, tadi Ibu jelaskan dengan cara ditambah, dikurang, dibagi, dikali, ya kan? Dengan cara operasi. Nah, selanjutnya kalian kalau sudah tahu caranya, kalian harus juga tahu cara membuat model matematika, ya kan? Ya, Bu. Ya, oke. Hari ini pertemuan kita Ibu akhiri di sini. Tapi ingat, Ibu akan memberikan kalian tes formatif seperti biasa. Kalian nanti akan Ibu kirimkan tesnya di Telegram Group, kan hari ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu maulah kalian tuh merefleksi pembelajaran Ibu. Kira-kira apa yang kurang di pelajaran ini? Biar kita sama-sama menambah, mengurangi. Nanti Ibu juga akan jelaskan apa kekurangannya, kelebihannya. Ada yang mau kasih masukan? Nazwa? Kintan? Reni? Boleh kasih masukan, Bu, Ibu harusnya begini, Ibu pelajaran ini seperti ini. Jadi untuk pembelajaran kita selanjutnya, bisa kita perbaiki. Atau Ibu merefleksi kalian dulu ya. Untuk pembelajaran hari ini, terima kasih kalian sudah bergabung dengan baik. Namun, Ibu minta jangan bermain di kolom chat. Oke? Kolom chatnya tadi Ibu memang minta jawab soalnya di kolom chat sebentar. Tapi kan tidak lama. Sebentar selesai, nggak usah ngobrol di chatting ya. Baik, bisa dipahami? Tadi ada kawan kalian satu, Rian, Ibu hapus dari rapat. Baru Ibu, dia minta gabung lagi. Ibu keluarkan tadi sebentar, karena dia main-main aja. Paham ya? Kalau keseluruhan pembelajaran, LKPD sudah bagus dikerjakan, kawannya sudah presentasi bisa. Akmal, Bu, ya. Bu, kalau akmal ya keluarnya itu karena Ibu suaranya putus ya, Bu. Oh gitu, oke. Berarti sinyal Ibu perlu Ibu tingkatkan ya. Ada lagi? Putri? Gitu saja saya, Bu.
Wajahnya mana Putri nih? Oke, terima kasih ya Rehan masukannya. Ada lagi? Tadi klarifikasi dari Hilal ya? Akmal itu. Iya, Bu. Oke, tes formatif Ibu bagikan di Telegram grup sebentar lagi. Nanti jadi kalian langsung kerjakan. Jadi langsung kerjakan kan langsung enak. Habis belajar dikerjakan. Mau nggak Ibu kirimkan PPT-nya yang ini, yang Ibu jelaskan hari ini ke kalian? Kirim aja, Bu. PPT itu PowerPoint ya. Oke, bisa dibaca kan ya? Oke. Nah, untuk pelajaran selanjutnya berarti ketemu Senin depan pertidaksamaan linier satu variabel. Kalau hari ini persamaan, besok pertidaksamaan. Oke? Oke, Bu. Oke. Tetap semangat. Terima kasih Ananda Ibu semuanya. Ibu akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cekrek.